Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala shiyami Ramadan wa sahrul rahmah wal barakah wal maghfirah. Assalatu wassalamu ala Muhammadin habibillah wa ala man ittaba'a huda wa ridwanah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Ilahi Rabbi yang mana alhamdulillah bini'matillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, memberikan umur panjang untuk memperbaiki diri dan memperbanyak amal. Apalagi kita sudah disampaikan di bulan Ramadan di fase kedua yaitu fase maghfirah. Semoga amal kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan untuk melanjutkan puasa ini. Salawat beserta salam marilah kita limpah luahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, tabi'in, tabi'at dan sampai kita semua. Semoga nanti di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ihwafillah rahimakumullah. Mohon maaf sebelumnya. Pada kesempatan kultum kali ini saya akan menyampaikan esensi dari ibadah puasa. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang tadi saya bacakan, dengan ibadah puasa yaitu untuk mencetak orang-orang yang bertakwa. Lalu apa keutamaan daripada orang yang bertakwa? Di antaranya Allah akan menjadikan orang yang paling mulia, makhluk yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Pastinya Allah akan memuliakan orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah keutamaan dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan tidak usah dicari, tidak dicari dengan kemuliaan jabatan, dengan banyaknya harta, dengan merauknya kekuasaan, tapi kemuliaan itu menurut Allah Subhanahu wa taala hanya dicapai dengan atqakum, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang selanjutnya, takwa adalah bekal yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 97, "Wa tajawwadu fa inna khairal zad at-taqwa." Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah meyakini dan kita sudah tahu, kita sudah beriman bahwa setelah hidup ini ada mati dan setelah mati akan ada hidup yang kedua yang akan mempertanggungjawabkan hidup sekarang ini yang diwajibkan dan diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Dan tiada lain kata Allah, wa tajawwadu fa inna khairul zad at-taqwa. Bekal yang paling baik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan banyaknya uang, bukan dengan banyaknya harta, bukan dengan tingginya jabatan, tapi bekal yang paling baik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang selanjutnya, takwa adalah solusi dari problematika kehidupan. Kehidupan bermasyarakat tidak akan luput dari masalah. Terkadang kita pun suka bingung sendiri. Kenapa banyak sekali masalah, banyak sekali keributan, banyak sekali kesusahan, banyak sekali kebingungan karena mungkin kita belum mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin kata Allah dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan."
Seandainya kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi, akan berikan jalan keluar dari kesulitan, dari segala kesusahan, dari segala problematika. Tentunya dengan takwa kepada Allah akan ada jalan keluarnya. Kita mutar ke belakang, kisah Rasulullah SAW ketika perang. Ada perang yang kalah, ada perang yang menang. Dalam perang yang kalah ternyata karena prajuritnya, karena bala tentaranya, karena ihwah-ihwahnya, banyak yang tidak taat kepada Rasulullah SAW. Kita ini sebagai generasi dakwah tentunya harus membangun ketaatan kepada Qiyada, harus membangun ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, supaya kita mendapatkan solusi dari segala penat, dari segala onak-anik kehidupan ini yang menyulitkan dakwah kita. Nah, ketika Rasulullah SAW perang Uhud dan perang Hunain, Rasulullah SAW mendapatkan kekalahan karena ketidaktaatan bala tentaranya. Tapi ketika Rasulullah SAW perang Badar, karena bala tentaranya merasa hina diri, lalu melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perang Badar dibenangkan. Walaupun umat Islam jumlahnya hanya sedikit, kaum kufar jumlahnya banyak, 1:3. Kata Allah dalam Al-Qur'an, walaqad nasarakumullah bibadrin adillah. Allah menolong kaum muslimin dalam perang Badar itu karena mereka merasa hina, lalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang takwa yang selanjutnya adalah rizqun. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Kita jangan pesimis, kita jangan kecil hati, dan kita harus meyakini bahwa orang yang bertakwa yakin oleh Allah akan diberikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Kita tahu pada zaman dahulu, putar lagi ke belakang kisah seorang ibu Nabi Isa alaihissalatu wassalam, yaitu Siti Maryam, hanya berdiam diri di mihrab, ibadah dan ibadah melaksanakan perintah Allah. Masya Allah, rezekinya tidak disangka-sangka, malah rezekinya dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin akan ayat ini, insya Allah kita tidak akan putus asa. Kita akan semangat dalam segala hal, karena masalah rezeki, masalah dunia, Allah sudah merhatikan untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang selanjutnya, bagi orang yang takwa, Allah akan berikan insting yang tajam, sehingga akalnya, hatinya, perasaannya bisa merespon segala hal yang datang kepada dirinya. Dia akan langsung bisa memisahkan mana hak, mana yang batil. Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Seandainya kalian bertakwa kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, seandainya kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan furqanan, akan memberikan garis pemisah mana hak, mana batil. Seandainya kita masih melaksanakan hal yang tidak senonoh dengan agama, bisa mendobrak aturan-aturan Allah, meninggalkan segala urusan jamaah karena nafsu, maka koreksi diri kita, berarti kita belum takwa. Takwa kita belum menjadi furqanan. Keutamaan yang selanjutnya bagi orang yang takwa, yaitu Allah akan berikan hadiah terbesar. Allah akan berikan reward ketika kita pulang ke Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa absyiru bil jannah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ketika kita bergegas dalam kebaikan, kita bergegas meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bergegas mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan surga
yang besarnya seperti langit dan bumi dan tiada lain diberikan uiddat lil muttaqin. Ikhwah fillah rahimakumullah, dengan puasa ini marilah kita tingkatkan amaliyah kita, marilah tingkatkan kadar keimanan kita, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita supaya takwa kita membuahkan menjadi sebuah kemenangan, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan dengan tausiah ini menjadi peringatan atau menjadi pepatah bagi diri saya sendiri, dan salahnya mudah-mudahan bisa dimaafkan dan benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.